Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan anak yang Kau kasihi, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Kami bagaikan merasa bahkan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Tulah berdatang, tapi itu umat Israel pelihara, dan hari ini Kau pelihara kami, keluarga kami, hidup kami semua, dan semua kami mengadakan aslay, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman itu jadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami dan urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu jadi membawa kami cermin dalam hidup kami semua, dan kami doakan naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 21. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 21. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan cara mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau menggugahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, Bapa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah jatuh hukum mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami buat bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami telah menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sehingga sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa-mu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutlah teladanku. Justru itulah sebabnya aku memberikan kepadamu Timotius, yang ada anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan, yang akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang yang sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, atau dengan hati yang lemah lembut?
Puji Tuhan, suatu nasihat firman Tuhan yang sangat baik yang disampaikan Paulus kepada sidang di Korintus, yang sangat menarik. Paulus ini memberikan nasihat yang baik, tapi bukan nasihat saja, tapi sikap tingkah lakunya, di mana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-6b, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Lihat, firman Allah berkata, mengingatkan kita supaya kamu mengikuti teladan kami. Siapa kami ini? Tidak lain pada Paulus. Dia menunjukkan teladan yang sangat baik. Bahkan diulang lagi pada ayat yang ke-16. Sebab itu aku nasihat kamu turut teladanku. Suatu nilai yang sangat tinggi kalau orang itu ikuti teladan. Contoh, bukan contoh dalam kesombongan, bukan contoh dalam kekayaan, bukan contoh dalam kemewahan, kesohor atau terkenal, tidak, tapi contoh teladan di dalam penderitaan, sebagaimana firman Allah katakan pada ayat 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup membara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami memaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus memberikan contoh teladan bukan dalam kemegahan, tetapi di dalam penderitaan. Suatu hal yang sangat berat untuk mengikuti teladannya seperti Paulus. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari saudara mungkin mengalami kekurangan, katakanlah usaha sepi, katakanlah uang pas-pasan atau hidup sederhana. Ingat contoh Paulus ini, dia rela dikatakan kami lapar sebagai respon, haus, telanjang, dipikul, hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Contoh yang baik. Pagi hari saudara sedang mengalami persoalan seperti tak berdaya, tidak mampu, tidak merasa kuat hari ini. Firman Allah berbicara kepada kita, Paulus bisa karena dia contoh teladan. Maka kita bisa. Kita mampu. Apa kita menghadapi saat ini zaman sedang sulitnya cari uang, zaman sulitnya orang bekerja mencari nafkah, hampir tidak ada waktu lagi untuk ibadah. Hari lepas hari manusia mencari uang. Kadang-kadang dikatakan gak cukup, pas bekerja lembur, belum menghadapi hutang, apa dikatakan hutang pinjolnya harus dibayar. Tidak mampu tanpa mampu. Ini disebut juga menderita. Tapi Paulus bisa. Dia bukan berhutang, tapi dia mampu menderita. Dia mampu sengsara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami menjadi sama dengan sampah dunia. Bukan saja hari ini, firman Allah sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bahkan apa kata firman pada ayat 14,
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk tegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Dia sebagai bapa dicontoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Dan hari ini juga jelas belajar. Dia contoh buat anak-anak kita. Mungkin anak rohani kita, mungkin anak kandung kita, atau anak buah kita yang kita pimpin. Dia contoh teladan yang baik dan bekerja dan berumah tangga. Mungkin contoh teladan orang melihat bukan kata-katanya, tapi sikap atau tingkah laku. Dia contoh yang sangat baik. Dia akan jadi bapak, menjadi ibu, menjadi anak, menjadi pemimpin, menjadi pelayan Tuhan. Contoh teladan Paulus buat kita yang tidak malu, yang tidak merasa rendah hati. Dia mau melakukan, dia mau menderita, ya, bagian satu sikap merendahkan diri di hadapan. Amin. Soalnya itu contoh teladan yang baik. Dan pagi hari saudara merendahkan diri mencari Tuhan, utamakan Tuhan, mencari Tuhan. Tapi contoh buat anak-anak kita, anak-anak kita juga akan contoh kita. Bangun pagi dia selalu mencari Tuhan. Adakan mesbah, keluarga mesbah kita. Amin. Biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini belajar baik tulisan Paulus ini dengan contoh teladan yang baik. Dia mau menderita, dia mau segala-galanya, dia berdiri, sedangkan dia rasul, tapi dia bersama yang paling hina. Semua karena dia dapat dari Tuhan, tapi dia tidak bangga dengan itu. Biar kau lebih tahu kebutuhan kami, biar kau tahu kebutuhan kami belajar yang merendahkan diri Tuhan kami. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para TEM, para Polri. Biarlah kau tetap menyertai tahun politik ini, keamanan, suasana baik tetap Tuhan pelihara buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.